Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka. Video ini hanya khusus membahas tentang subbab zat adiktif. Baiklah, simak videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari dan agar peserta didik bisa menjelaskan dampak zat adiktif bagi tubuh manusia. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya mau tanya dulu ya. Pernah tidak kalian menjumpai orang yang terbiasa minum kopi? Mungkin ada orang tua kalian atau saudara kalian. Ya, ketika sehari saja beliau tidak minum kopi, maka akan ada saja yang dirasa, seperti kepala pusing misalnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam kopi itu ada zat yang bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Apa itu? Zat adiktif. Jadi, zat adiktif itu merupakan zat yang jika dikonsumsi bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Bisa dipahami? Contohnya apa? Contohnya ada narkotika, kemudian psikotropika, kemudian ada juga zat-zat adiktif lain seperti kopi dan rokok ya. Nah, saya akan bahas satu persatu, jadi simak videonya sampai selesai. Baik, saya bahas satu persatu ya. Yang pertama ada narkotika. Apa itu narkotika? Jadi narkotika itu merupakan zat yang berasal dari tanaman yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Dan ingat, narkotika ini tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter ya. Karena apa? Karena melanggar hukum ya. Perhatikan dan ingat baik-baik, tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter karena melanggar hukum. Narkotika ini ada 3 golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Saya akan bahas satu persatu ya. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya, menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan tidak digunakan sebagai pengobatan. Apa saja? Contohnya ada heroin atau putau, kemudian ada kokain, opium, dan ganja. Kemudian masuk ke narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini ketergantungannya sedang, kemudian dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya ada morfin, petidin, metadon, dan fentanil. Kemudian ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai pengobatan. Contohnya ada kodein, etil, morfina ya. Berikutnya ada psikotropika. Apa psikotropika itu? Psikotropika itu merupakan zat atau obat yang bukan narkotika yang proaktif mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Jadi yang diserang psikotropika ini adalah mental dan perilaku. Psikotropika ini ada 4 jenis. Ada psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Saya akan bahas satu persatu ya. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ada ekstasi, psilocina, psilocybina, LSD, kemudian STP atau DOM, dan meskalina. Kemudian masuk ke psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya ada amfetamin, memfetamin atau sabu-sabu, metaqualon, kemudian ada metilfenidat, ritalin, fenisklidin, dan lain sebagainya. Kemudian ini psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya amorbavital, flunitrazepam, katina. Dan ada juga psikotropika golongan 4. Dia berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya ada fenobarbital, lorazepam, dan nitrazepam ya. Baik, lanjut. Narkotika dan psikotropika itu sifatnya ada 3. Yang pertama, dia bersifat depresan, kemudian yang kedua bersifat halusinogen, dan yang ketiga bersifat stimulan. Maksudnya apa? Baik, saya jelaskan satu persatu. Depresan ini menyebabkan depresi atau menekan susunan sistem syaraf pusat. Apa saja? Contohnya ada heroin, morfin, barbiturat, diazepam, nitrazepam, nah itu ya.
Kemudian yang efeknya bisa stimulan atau menstimulasi atau merangsang fungsi tubuh. Apa saja? Ada amfetamin, ada ekstasi, sabu-sabu, dan kafein. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah halusinogen atau menyebabkan halusinasi. Ya, contohnya ada LSD, marijuana atau ganja. Kemudian masuk ke zat adiktif lain. Apa saja zat adiktif lain? Yang pertama ada kafein. Kafein ini terkandung dalam kopi, teh, dan juga coklat. Kemudian kafein ini apa efeknya? Dia bisa menimbulkan semangat dan kesiagaan. Kemudian menimbulkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol ini menekan sistem susunan syaraf pusat. Efeknya menimbulkan euforia pada seseorang jika kadar alkohol dalam darahnya itu tinggi. Ya, ingat, alkohol ini tidak boleh dikonsumsi karena pecandu berat alkohol itu akan terancam masalah kesehatan yang serius. Contohnya ada radang usus, liver, kerusakan otak, sirosis hati, dan lain sebagainya. Lanjut, rokok. Rokok ini mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Apa saja? Yang pertama ada gas CO. Gas CO ini mudah berikatan dengan hemoglobin dalam darah sehingga dia akan menggantikan oksigen. Efeknya apa? Efeknya bisa lemas karena kekurangan oksigen dan jangka panjangnya bisa juga menyebabkan kematian. Kemudian kandungan kedua dalam rokok itu apa? Kandungan keduanya ada nikotin. Nikotin ini bisa mempengaruhi sistem syaraf pusat dan racun bagi syaraf. Kemudian kandungan yang ketiga adalah tar. Tar ini sifatnya karsinogenik atau menyebabkan kanker seperti yang tadi ya. Efeknya bisa jangka panjangnya itu kanker, iritasi paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi kandungan-kandungan yang ada dalam rokok itu tidak berbahaya. Jadi tolong jangan dikonsumsi, jangan sekali-sekali merokok, apalagi untuk usia-usia kalian yang masih SMP. Ya, bisa dipahami ya nak ya. Kemudian zat adiktif lain yang berikutnya, yang ketiga ada inhalansia. Apa itu Bu? Inhalansia itu merupakan zat cair atau padat yang mudah menguap. Jika dihirup dalam dosis kecil bisa menimbulkan efek euforia yang menyenangkan. Dan jika dihirup terus-menerus bisa menyebabkan halusinasi. Contohnya apa saja? Ada vernis, kemudian lem, thinner, tip ek, cat tembok, semir sepatu, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sekali-kali contoh-contoh yang tadi itu kalian hirup karena itu tidak baik bagi kesehatan kalian. Baik, saya rasa itu saja materi tentang zat adiktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.